Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirutun Nisa di sini akan menjelaskan sebuah materi yang dimana sudah sering kita kenal, sudah sering kita tahu, akan tetapi kita hanya sebatas tahu saja, tidak mengetahui lebih dalam tentang materi tersebut. Nah, materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai Sunan Kalijaga. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai Sunan Kalijaga, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu profil atau data diri dari Sunan Kalijaga itu sendiri, agar kita dapat dengan mudah nantinya mengerti tentang materi yang akan dijelaskan. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang berjumlah 9, yang dimana sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Jawa. Nah, adapun Sunan Kalijaga itu memiliki nama asli Raden Mas Said. Jadi nama Sunan Kalijaga yang kita kenal itu merupakan julukan yang akhirnya kita kenal dan kita taunya Sunan Kalijaga, mungkin Raden Mas Said. Jadi ketika mendengar nama itu, nama tersebut rasanya nampak kurang familiar di telinga kita. Nah, kemudian tempat kelahiran beliau yaitu di Tuban dengan tahun kelahiran sekitar 1450 Masehi, dan diperkirakan usia beliau mencapai 100 tahun. Jadi jika perkiraan usianya mencapai 100 tahun, maka kemungkinan wafatnya itu sekitaran di tahun 1550 sampai 1580. Jadi ada beberapa versi, ada yang mengatakan 1550-an, ada yang juga mengatakan 1580-an. Jadi tidak diketahui secara pasti. Nah, kemudian orang tua dari Sunan Kalijaga itu sendiri yaitu Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, yang merupakan ayah dari Sunan Kalijaga, dan Dewi Nawangrum yang merupakan ibu dari Sunan Kalijaga. Alasan dari julukan Sunan Kalijaga. Mengapa Sunan Kalijaga diberi julukan Sunan Kalijaga? Nah, jadi di sini ada beberapa versi atau pendapat yang menjelaskan alasan dari mengapa Sunan Kalijaga dijuluki sebagai Sunan Kalijaga. Jadi yang pertama diambil dari sebuah nama dusun di Cirebon, yaitu Dusun Kalijaga. Pasalnya, Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Jadi, masyarakat yang ada di daerah tersebut mengaitkan julukan Sunan Kalijaga dengan nama dusun di sana, yaitu Dusun Kalijaga. Jadi, mereka menganggap bahwa julukan Sunan Kalijaga itu didapat dari tempat di mana Sunan Kalijaga pernah tinggal, yaitu di Dusun Kalijaga, sehingga diberilah julukan Sunan Kalijaga. Pendapat kedua yaitu dari kalangan kejawan atau Jawa mistik yang mengaitkan nama Kalijaga dengan hobi berendam di sungai atau kali, sehingga seperti seolah mirip orang yang sedang jaga kali. Alasan yang ketiga, Sunan Kalijaga pernah disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertepi di kali selama 10 tahun. Nah, untuk alasan kedua dan ketiga ini terkait dengan kisah rakyat atau cerita rakyat Jawa yang terkenal dan populer, sering kita dengar juga sehari-hari. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi, dulu Sunan Kalijaga itu dikisahkan sebagai seorang perampok yang suka merampok hasil panen di kerajaannya. Mengapa begitu? Karena kerajaannya tetap meminta upeti kepada masyarakat yang dapat dikatakan masih kurang berkecukupan, susah, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari rampokan tersebut kemudian nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu oleh Sunan Kalijaga. Hingga suatu ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang kakek tua yang memegang tongkat, yang tongkatnya tersebut tampak seperti tongkat emas, sehingga Sunan Kalijaga ingin merampoknya.
Nah, kakek-kakek tersebut merupakan Sunan Bonang. Disitulah akhirnya terjadi pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga kemudian mengatakan alasannya mengapa ia ingin merampok. Dia mengatakan bahwa hasil dari curiannya tersebut nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang miskin. Nah, Sunan Bonang tidak membenarkan caranya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang dimana amalnya tersebut didapat dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan mencuri, walaupun tujuannya baik. Kemudian Sunan Kalijaga pun menjadi murid dari Sunan Bonang, akan tetapi sebelum itu Sunan Bonang menancapkan tongkatnya tersebut di tepi sungai atau tepi kali, ditancapkan oleh Sunan Bonang, dan kemudian Sunan Kalijaga disuruh bersemedi dan menjaga tongkat tersebut. Karena waktu yang cukup lama, akhirnya Sunan Kalijaga tertidur dalam waktu yang panjang. Hingga akhirnya pada 3 tahun atau 10 tahun ke depan, jadi ada 2 versi ya. Jadi kalau kita kutip dari Wikipedia itu 3 tahun, tapi dari website yang lain yang saya dapat, yang saya taruh di PPT tersebut mengatakan 10 tahun. Jadi intinya untuk waktu yang cukup lama, akhirnya Sunan Bonang datang kembali ke tempat tersebut di mana ia menancapkan tongkat dan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaganya. Kemudian pada saat itulah Sunan Kalijaga yang pada itu namanya masih Raden Mas Said oleh Sunan Kalijaga itu dibangunkan dan namanya diganti menjadi Kalijaga. Nah, setelah belajar ilmu kepada Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga pun menyebarkan atau mengajarkan ilmu tersebut kepada masyarakat Jawa Tengah. Sehingga nama Kalijaga ditambah dengan kata Sunan. Seperti itu ceritanya. Wafatnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580 Masehi karena sakit. Ada yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Demak, Jawa Tengah, dan ada juga yang menyebutkan makamnya berada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Karena dulu beliau pernah tinggal di Cirebon semasa hidupnya. Nah, jadi di sini kan ada 2 buah pendapat mengenai letak dari makam Sunan Kalijaga itu sendiri. Nah, untuk pendapat yang mengatakan bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Cirebon, Jawa Barat, itu berdasarkan bahwa mereka menganggap makam yang ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak itu hanyalah peninggalan dari Sunan Kalijaga, dan mereka akhirnya menganggap bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Cirebon. Nah, akan tetapi pada umumnya masyarakat berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Mengapa begitu? Karena pendapat yang mengatakan bahwa makam dari Sunan Kalijaga itu berada di Cirebon, Jawa Barat itu kurang argumen atau masyarakat kurang percaya akan hal itu. Jadi wajar saja jika masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk berziarah ke makam yang ada di Demak. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, strategi yang pertama yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal seperti wayang. Nah, jadi dulu pada zaman dahulu masyarakat itu sangat menyukai wayang. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga menggunakan strategi tersebut dengan menggunakan media wayang. Jadi ceritanya tetap menceritakan cerita yang biasanya diceritakan, misalkan seperti Ramayana dan sebagainya. Akan tetapi pada penampilan wayang tersebut dimasukkan unsur-unsur agama Islam. Selain itu juga strategi dari Sunan Kalijaga yaitu bagi masyarakat yang ingin menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga ini tidak diberikan beban biaya atau tidak usah membayar, akan tetapi cukup membayar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, subhanallah.
Nah, kemudian adapun pendekatan seni yang dilakukan yang kedua yaitu melalui seni suara, yang dimana Sunan Kalijaga terkenal dengan tembang buatannya yaitu lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Nah, untuk yang lir-ilir ini itu memiliki makna yang cukup dalam. Jadi yang dimana membangunkan atau membangkitkan semangat masyarakat untuk bangun dan belajar, membuka wawasan mereka tentang agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu melalui seni berpakaian. Jadi Sunan Kalijaga itu sering sekali menggunakan batik Jawa yang sudah sering kita lihat pada zaman sekarang, ya kan? Batik Jawa yang motifnya lurus-lurus gitu. Jadi ada warna coklat tua, coklat muda atau hitam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu juga ada baju takwa. Jadi yang kedua itu juga ada baju takwa. Jadi keduanya tersebut sering sekali digunakan oleh Sunan Kalijaga. Nah, yang kedua melalui pendekatan akulturasi budaya. Untuk akulturasi itu sendiri merupakan perpaduan atau pencampuran. Jadi tidak ada budaya yang dibuang. Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, budaya pada masyarakat saat itu sangat kental. Jadi jika Sunan Kalijaga langsung menyerang pendirian adat mereka, maka tentu saja masyarakat akan menolak. Sehingga strategi dari Sunan Kalijaga yaitu dengan melakukan akulturasi budaya. Sehingga nanti jika mereka memang sudah benar-benar mengenal Islam, maka tidak akan sulit untuk melupakan adat-adat buruk yang sudah lama. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tradisi selamatan, tradisi sekaten, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai dari jasa-jasa dari Sunan Kalijaga. Jadi yang pertama, Sunan Kalijaga itu merupakan seorang mubaligh, yaitu seseorang yang mengajarkan atau menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Dan yang kedua, beliau merupakan seorang ahli dalam bidang strategi perjuangan, yang pada artinya kan beliau merupakan seorang mubaligh. Nah, dalam menyebarkan agama itu tidak semudah itu, tak segampang itu untuk mengajarkan agama dan berusaha agar masyarakat bisa menerimanya. Oleh karena itu diperlukan rencana yang matang dan strategi yang baik agar nantinya masyarakat dapat menerima ajaran dari Sunan Kalijaga. Yang ketiga, beliau merupakan seorang ahli di bidang seni arsitektur. Nah, contohnya yang dimana Sunan Kalijaga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, yang dimana tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid itu merupakan kreasi dari Sunan Kalijaga. Tanpa kita sadari, kita sudah sampai di penghujung video, yang dimana menandakan bahwa pembahasan materi kita sudah berakhir. Padahal kan kita masih semangat kan belajarnya, semangat untuk mengetahui ilmu-ilmu baru tentang sunan-sunan, tentang tokoh-tokoh. Tapi karena waktunya sudah habis, kita harus akhiri deh. Ya sudah ya. Mungkin kita akan lanjut di video berikutnya. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, like, and comment jika kamu memang benar-benar menyukai video ini. Sekian penjelasan dari saya. Nah, mungkin apabila tadi ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan atau kurang baik, itu murni kesalahan saya. Dan tadi apabila dalam penjelasan saya Anda dapat mengerti dengan baik, maka itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.